Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab yang sama, masih tentang persamaan kuadrat. Mungkin ini pertemuan yang terakhir tentang persamaan kuadrat ya. Nah, kita kali ini akan belajar tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat. Nah, menyusun persamaan kuadrat ini yaitu kebalikan dari menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat atau menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi, menyusun persamaan kuadrat itu kebalikan dari menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau menyelesaikan persamaan kuadrat, kita kan itu menentukan akar-akarnya, ya, X1 dan X2-nya. Nah, kalau menyusun persamaan kuadrat, X1 dan X2-nya udah diketahui. Kita susun, ya, X1 dan X2 tersebut dalam bentuk persamaan kuadrat. Apa bentuk umumnya? Yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, ini rumusnya, ya, silakan dipahamin. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat itu adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumus berikut, ya. Yaitu apa rumusnya? X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, ini sebagai contoh. Misalkan dikasih contoh, 1, ya. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Ya, nah ini 7 dan negatif 4 ini maka kita sebut X1 dan X2. Tuh. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tentukan dulu tadi ya, X1-nya itu adalah 7, X2-nya itu adalah negatif 4. Nah, ini rumusnya tadi kan, ya. X dikurang X1, ya gitu kan. Nah, ini ya, X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Sehingga kita masukkan nilai X1 tadi itu ya, X1-nya itu adalah 7, sedangkan X2-nya itu adalah negatif 4. Nah, ini ya negatif 4, ini kurang tetap kurang ditulis ya nak ya. Oke, nah negatif kali negatif jadinya positif, ini ya. Negatif kali negatif jadinya positif nih ya, positif. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana caranya? Kita kali pelangi, berarti X dikali X, berarti X pangkat 2. X dikali positif 4, berarti 4X. Negatif 7 kali X, berarti negatif 7X. Negatif 7 kali 4, berarti negatif 28. Sehingga didapat seperti ini anak ya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Lihat variabel yang sama, yang mana? Berarti 4X dengan negatif 7X, gitu kan ya? Nah, kalau sudah variabelnya sama, maka kita bisa selesaikan. Berarti positif 4 dikurang 7 itu hasilnya berapa? Ya, betul ya, negatif 3X dikurang 28 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4 itu adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Paham teman-teman semuanya? Gampang toh? Ya, insya Allah gampang ya. Makanya Miss Roni bilang tadi kebalikan. Kalau yang awal pertemuan dulu, kita kan sudah diketahui persamaan kuadrat ini, kita tentukan akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Bagaimana cara menentukannya? Bisa dengan cara memfaktorkan, bisa juga dengan menggunakan rumus ABC. Masih ingat kan rumusnya? Harus ingat ya. Apa rumus ABC? Ya, X12 sama dengan negatif B ditambah dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A, gitu ya. Harus ingat ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Misalkan ada soal seperti ini. Susunlah persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya 3 lebihnya dari, ini perlu digaris bawahi, 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita disuruh membuat persamaan baru dalam bentuk Y. Nah, kita cari dulu ya akar-akar dari persamaan yang lama. Persamaan yang lama itu apa? X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0.
penyelesaiannya. Kita cari dulu ya X1 dan X2-nya. Bagaimana cara menentukan X1 dan X2-nya? Ya tadi tuh misalnya disampaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua bisa dengan cara apa? Menggunakan rumus A, B, C gitu ya. Oke, ini Miss Sony akan cari dengan menggunakan memfaktorkan ya. Memfaktorkan. Berarti kita cari bilangan, suatu bilangan, dua bilangan ya. Dua bilangan itu ya kalau dikalikan ya, dikalikan nih berapa kali berapa ini ya, itu hasilnya sama dengan positif 8. Ini ya, positif 8 ini. Kalau ditambahkan kedua bilangan tersebut gitu ya, maka hasilnya itu adalah negatif 6. Itu ya, yang ini ya, negatif 6. Kira-kira berapa bilangannya? Ya, betul, yaitu negatif 2 dikali negatif 4 gitu ya. Negatif 2 dikali negatif 4, ini karena ada dua operasi harus dikurungin ya. Negatif 2 dikali negatif 4 itu hasilnya hasilnya positif 8. Sedangkan negatif 2 ditambah negatif 4 itu maka hasilnya adalah negatif 6 gitu ya. Sehingga didapat pemfaktorannya itu adalah X dikurang 2 dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga didapat X1-nya itu adalah 2 gitu kan ya. Pindah ruas jadi positif. Ini juga pindah ruas jadi positif. Sehingga didapat X1-nya itu adalah 2 dan X2 itu adalah 4. Nah, di sini kita suruh menyusun ya persamaan kuadrat yang baru dalam bentuk Y yang akarnya itu 3 lebihnya dari gitu kan. Nah, nanti kita cari dulu persamaan barunya itu, akar-akarnya itu 3 lebihnya dari tadi misal akar-akar persamaan yang baru itu kita sebut Y1 dan Y2 gitu kan ya, karena dalam bentuk Y tadi permintaannya. Maka nilai Y1 itu 3 lebihnya dari X1 gitu toh. Maka Y1 itu adalah X1 ditambah 3. X1 tadi berapa? Ya betul, X1 itu tadi adalah 2. Berarti 2 tambah 3. Berarti Y1-nya itu adalah 5. Sedangkan Y2-nya itu adalah 3 lebihnya dari Y2 X2. Berarti X2 tadi berapa nak? Ya betul, yaitu 4 ya. Berarti 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Sehingga kalau sudah diketahui Y1 dan Y2-nya, maka kita bisa tentukan persamaan kuadrat barunya. Ya, berarti persamaan kuadrat barunya itu adalah Y dikurang Y1 dikali Y dikurang Y2 sama dengan 0. Berarti kita masukkan Y1-nya. Y1-nya itu adalah 5 ya nak. Kemudian Y2-nya itu adalah 7. Kalau sudah seperti ini berarti kita kali pelangi. Y dikali Y dikali negatif 7, negatif 5 kali Y, negatif 5 dikali negatif 7, begitu ya nak ya. Nah berarti didapat hasilnya adalah Y dikali Y pangkat 2, Y kali negatif 7 berarti negatif 7Y, negatif 5 dikali Y berarti negatif 5Y, negatif 5 dikali negatif 7 berarti positif 35. Ya ini kan variabelnya sama ya nak. Nih variabelnya sama, berarti negatif 7 dikurang 5 itu hasilnya adalah negatif 12. Sehingga persamaan kuadrat barunya itu adalah Y pangkat 2 dikurang 12Y ditambah 35 sama dengan 0. Gimana? Gampang toh? Gampang ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya ini tentang aplikasinya. Kenapa kita harus belajar persamaan kuadrat? Apa sih Miss manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini kita akan pelajari manfaatnya. Nih ya, penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya misalkan sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Nih pekarangannya ya nak. Nih, cakep ya pekarangannya. Keliling pekarangan tersebut 26 meter.
dan luasnya itu adalah 40 meter persegi. Tentukan panjang dan lebar pekarangan tersebut. Nah, kita cari penyelesaiannya. Tadi yang diketahui apa? Ya, betul, yang diketahui itu adalah keliling. Kita tulis di sini ya. Keliling. Kelilingnya itu adalah 26. Sedangkan luasnya, luas itu simbol luas adalah L besar ya. Luasnya itu adalah 40 meter persegi. Nah, begini ya. Oke. Kita misalkan dulu. Yang pertama misalkan panjang dari pekarangan itu adalah P ya, dan lebarnya itu adalah L dalam bentuk meter ya. Nggak ada kan pekarangan itu dalam bentuk sentimeter ya. Sekecil apa berarti ya. Oke, yang selanjutnya karena diketahui keliling, maka kita gunakan rumus keliling. Rumus keliling itu kan 2 kali panjang tambah lebar, itu sama dengan keliling. Lanjut. Kalau 2 ini misalnya dipindahkan, ini misalnya dipindahkan, berarti kan di sini jadi per gitu kan? Jadi per 2, berarti kan panjang tambah lebar itu kan sama dengan setengah dari keliling. Paham ya sampai sini? Lanjut, sekarang Miss Roni mau cari lebarnya. Ya, berarti kalau nyari lebar, berarti setengah keliling ini pindah ruas. Yang ini positif, pindah ruas jadi negatif. Ya, tadi kan kelilingnya udah diketahui ya nak ya, berapa? 26. Berarti lebar itu sama dengan setengah dikali kelilingnya yaitu 26. Dikurang P. Berarti 26 dibagi 2 hasilnya ya betul 13. Berarti lebarnya itu adalah 13 dikurang P meter. Ini lebarnya ya nak ya. Nih lebar. Nah, sekarang kan nggak tahu ya lebarnya berapa meter. Sekarang kita cari berikutnya yaitu persamaannya. Tadi diketahui kan luas ya. Luas itu kan berarti rumusnya panjang kali lebar. Tadi lebarnya apa nak? Lebarnya sudah diketahui tadi 13 dikurang P gitu ya. Diingat berarti P-nya kita masukkan, lebarnya kita ganti. Lebarnya itu menjadi 13 dikurang P. Sehingga luasnya tadi berapa? Ya 40. Nah berarti kalau sudah seperti ini kita kali pelangi. P dikali 13, P dikali negatif P gitu ya. Berarti 13P dikurang P pangkat 2. Nah ini pindah ruas ya, pindah ruas. Positif pindah ruas jadi negatif sama dengan 0 gitu ya. Nah ini kan biasanya kalau pangkat 2 itu selalu di depan posisinya dan ya maka posisinya kita ganti di depan ya. Nah sehingga kalau di depan kan di sini jadinya negatif ya karena ini memang negatif ya, dan biasanya dia itu positif berbentuknya, maka semua ini kita kalikan negatif ya. Berarti hasilnya adalah negatif kali negatif, ini kan jadinya positif. Ini positif kali negatif hasilnya negatif. Nah sedangkan negatif kali negatif jadinya positif, sehingga persamaannya itu adalah P pangkat 2 dikurang 13P ditambah 40 sama dengan 0. Nah kalau sudah seperti ini berarti kita cari ya dengan cara apa? Pemfaktoran boleh, dengan menggunakan rumus ABC juga boleh. Nah sekarang kita faktorkan saja, yaitu cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya positif 40, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 13, sehingga didapat negatif 8 dan negatif 5. Kenapa? Karena negatif 8 kali negatif 5 itu adalah positif 40, sedangkan negatif 8 tambah negatif 5 itu adalah 13. Nah sehingga didapat P-nya itu adalah 8 atau P itu adalah 5. Nah, namanya panjang itu pasti lebih panjang dari lebar gitu toh. Maka kita ambil P-nya itu yang terbesar. Ya, berarti P-nya itu adalah 8. Kalau P-nya itu 8, ya, maka lebarnya berapa? Ya, betul. Tadi lebar itu adalah 13 dikurang P. Berarti 13 dikurang 8. Berarti hasil lebarnya adalah 5 meter. Bagaimana
anak-anakku semuanya? Paham tidak? Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik ya. Ya, apabila nanti ada yang kurang paham juga dengan video pembelajaran yang sudah Miss Roni share, ya silakan kalian bisa langsung komunikasi dengan Miss Roni lewat Japri ya atau video call ya, silakan. Nanti insya Allah Miss Roni bantu proses pembelajaran kalian. Terima kasih. Thank you for your attention. See you next again tomorrow. Don't forget study at home. Jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa latihannya ya, tetap dikerjakan ya. Oke, Miss Roni tunggu ya, yang mengerjakan lebih baik tentunya hasilnya juga lebih baik ya, dan tentunya juga dikerjakan dengan benar. Dan yang mengumpulkan lambat tentunya hasilnya pasti tidak sama dengan yang mengumpulkan lebih awal. Oke, Miss Roni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.